Oke, halo dulur. Selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Kali ini kita tetap melanjutkan proses di bursa transfer ya teman-teman. Ada beberapa update terkait perpindahan pemain dan pemain yang akan didatangkan ke Manchester United. Langsung aja. Untuk yang pertama ini ada berita terkait Nozer Mazraoui. Di sini dikatakan Manchester United hari ini telah mencapai kesepakatan lisan dengan Bayern Munchen untuk mengontak Nozer Mazraoui dengan harga sekitar 21 juta pound sterling. Satu-satunya hal yang hilang adalah kesepakatan pribadi antara West Ham dan Aaron Wan-Bissaka. Oke, melanjutkan dari berita ini, bahwasanya West Ham telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk merekrut Aaron Wan-Bissaka. Hanya kesepakatan sang pemain yang kurang dan tawaran gaji West Ham seharusnya meyakinkan dia untuk bergabung. Oke, jadi untuk Mazraoui ini sudah ada kesepakatan personal ya dengan MU. Dan sebagaimana yang kita tahu, Mazraoui ini kan juga pernah bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Lalu mengingat Manchester United ini juga ada negosiasi dengan Matthijs de Ligt dan ternyata dua pemain ini berada di bawah naungan agen yang sama. Menurutku bisa jadi solusi dua pemain ini bisa langsung digait dalam minggu-minggu ini ya khususnya. Apalagi sebelumnya untuk Matthijs de Ligt ini kan terkendala di harga yang mana Bayern ini menginginkan sekitar 50 juta euro. Tapi pihak MU maksimal mampu memberikan di angka 35 juta euro. Kalau menurutku ini ya teman-teman, 60 juta dua pemain itu bisa jadi win-win solution ya. Toh dua pemain ini sama-sama pernah berada di bawah asuhan Erik ten Hag. Terus yang kedua ya pemain ini jarang mendapatkan menit bermain di Bayern Munchen. Tapi kendalanya dua pemain ini memang punya riwayat cedera yang cukup lama ya. Ini yang bisa menjadi kekhawatiran tersendiri. Mengingat tempo permainan di IPL itu sangat tinggi, bahkan kemarin ketika laga pramusim melawan Arsenal, Leny Yoro sudah merasakan sendiri, langsung cedera. Bayangkan, bayangkan kalau kita membeli pemain baru yang punya riwayat cedera cukup serius, bisa-bisa nambah lagi nih pelanggan BPJS di Manchester United. Tapi kita nggak tahu juga ya, harapannya kan ketika mantan pemain ini sebelumnya pernah berada di bawah asuhan Erik ten Hag, harusnya ten Hag ini ya lebih mengenal ya secara personal para pemain ini dan harusnya juga bisa meningkatkan potensi terbaiknya karena harapannya para pemain ini pindah ya tujuannya bisa mendapatkan jam bermain terus kembali ke performa terbaiknya seperti Matthijs de Ligt gitu. Dan untuk Aaron Wan-Bissaka ini sepertinya masih terkendala di gaji ya. Kayaknya sang pemain ini tidak ingin menurunkan gajinya dan mungkin ya West Ham mau menaikkan sedikit agar AWB ini mau pindah. Tapi ya plus minus sih. AWB ini kan untuk riwayat cederanya kan jarang sekali, tapi secara permainan di lapangan dia hanya bisa memutus aliran dari lawan ya. Kalau untuk apa build up-nya, passing-nya, aduh ya masih sering salah juga sih. Oke itu untuk terkait pemain di posisi back sayap kanan. Tidak berlama-lama ini untuk berita yang terakhir. Dikatakan bahwa Besiktas menjalin kontak terkait kepindahan Anthony. Manchester United ingin menjual pemain ini, tapi Anthony masih menginginkan untuk stay di Manchester United. Begini Mas Anton,
Kalaupun kamu masih ingin bertahan di Manchester United, mungkin sebaiknya kamu dipinjamkan saja dulu ke klub lain. Guna apa? Guna memaksimalkan potensimu sebagai pemain Manchester United. Karena loh kemarin melawan Arsenal kamu juga tidak maksimal ya performanya. Terus itu tanganmu ngapain diperban? Kamu pikir kalau ada yang melakukan tackle kamu langsung kamu tinju ya? Tinju sisi ya, ada diperban bareng tangannya. Karena apa ya? Karena ya mungkin Ten Hag sudah mulai sadar ya bahwa Anthony ini ya tidak bisa lah mengimbangi dan memenuhi tuntutan di Manchester United. Terlihat secara performa juga sudah sangat menurun. Selain itu ada banyak winger lain yang secara skill masih lebih bagus dibandingkan Anthony ya. Lalu ada Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri itu dari pemain akademi. Jadon Sancho, Marcus Rashford juga pemain akademi. Ya agak sulit akhirnya. Terlepas dari berita tadi, sepertinya untuk minggu-minggu ini Manchester cukup sibuk ya terkait proses transfer pemain. Karena dari yang aku baca tadi, ada beberapa nama juga yang cukup kuat dikatakan akan meninggalkan Manchester United, seperti Victor Lindelof kabarnya juga akan meninggalkan Manchester United, tapi tidak tahu tujuan mana dia akan berlabuh. Lalu Christian Eriksen kabarnya juga menarik minat dari Ajax dan klub apa tadi satunya lupa. Kan dia dihargai sekitar 5 juta euro saja, ya nggak apa-apa sih toh. Ini pemain kan juga udah bapak-bapak banget ya, punya riwayat penyakit jantung juga. Terus sebelumnya kan datang ke Manchester United dengan status free agent, udah nafas tua, tidak bisa lari lama-lama, kasihan juga pemainnya ini. Lalu untuk Jadon Sancho juga kabarnya sudah ada kesepakatan personal dengan pihak PSG, tapi pihak PSG masih belum memutuskan apakah akan memprioritaskan pembelian Jadon Sancho atau tidak, karena dia masih ada beberapa pertimbangan lain seperti itu. Lalu ya Matthias de Ligt tadi, mungkin 2 paket bersama Mazraoui itu bisa jadi win-win solution. 60 juta, paket 60 juta euro, sikat lah, masa nggak dibungkus sih, Bayern ini gimana sih? Lumayan itu 60 juta buat beli Jonathan Tah ya. Oke, masuk bungkus wis, gak usah kesuwen, ceruat kan. Lalu yang terakhir ini mungkin McTominay ya. McTominay ini yang masih belum ada info lebih lanjut terkait proses penjualannya akan seperti apa. Oke, mungkin itu dulu ya untuk update berita kali ini. Sudah siang juga waktunya menjalani aktivitas sebagai pria. Boleh duit kerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.